Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bibukratan wa asila. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang kami hormati para rekan ustadz dan ustazah yang dapat berkesempatan hadir pada tausiah subuh Jumat hari ini. Hadir di sini Kepala Tahfizul Quran Putra Al-Ustaz Hafiz Perwira, kemudian juga ada ustaz-ustaz yang lain, dan mungkin di belakang ada ustazah, staf bagian riayah, bagian pengasuhan santri putri yang kami hormati, serta anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang tentunya harapan kami, yang kami cintai, yang kami sayangi, tentunya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, para santriwan dan para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah, atas segala hidayah Allah, atas segala inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat Allah itu kita hari ini diberi Allah kemampuan, diberi Allah kekuatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan sholat subuh yang dilanjutkan dengan kegiatan rutinitas di pagi Jumat, yaitu tauji subuh. Kemudian kita senantiasa, anak-anakku, sebagai wujud daripada syukur tadi, tidak bisa kita hanya melapaskannya dengan lapas alhamdulillah. Tidak bisa kita melapaskannya hanya dengan mengucapkan lapas alhamdulillah tanpa kita mengimplementasikan, tanpa kita melakukannya dalam bentuk perbuatan. Saya katakan kalau lapas alhamdulillah itu
hanya diucapkan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka saya katakan orang-orang kafir pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau ucapan alhamdulillah itu diucapkan hanya untuk merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan perbuatan, maka orang-orang Nasrani pun bisa mengucapkan hal itu. Kalau ucapan alhamdulillah itu sebagai bentuk ucapan, kalau hanya diucapkan di lisan tanpa dilakukan atau diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, maka orang-orang non-muslim pun bisa melakukan itu. Maka anak-anakku, para santriwan dan santriwati, untuk membuktikan bahwa kita memang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membedakan bahwa kita itu adalah orang muslim, orang mukmin, orang Islam, maka harus ada perbedaan antara ucapan seorang mukmin dengan seorang non-muslim. Bagaimana caranya? Yaitu senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Sesudah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah, senantiasa kita iringi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh kita, meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berusaha keras untuk meninggalkan apa yang menjadi kehendaknya Allah agar kita tidak melaksanakan keburukan-keburukan. Inilah realisasi seorang mengucapkan puji syukur alhamdulillah, realisasi seorang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Inilah ucapan orang Islam, inilah ucapan orang mukmin yang sejati, inilah ucapan orang muslim. Karena orang muslim, orang mukmin, orang Islam senantiasa menyelaraskan antara lisannya dengan perbuatannya. Kalau ada orang muslim ataupun orang Islam, orang mukmin yang sejati, antara lisannya dengan perbuatannya tidak selaras, itu namanya orang-orang muslim yang munafik. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Bersyukur kita hari ini. Kemudian nanti setelah bersyukur ini, ucapan syukur ini kita realisasikan, kita kerjakan dalam bentuk perbuatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Kemudian anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya manusia yang mulia, yang sangat mulia, yang telah memproklamirkan Islam di muka bumi ini, yang telah melakukan invasi besar terhadap tatanan sosial dan moral. Berkat jasa-jasa beliau, kita semua hari ini dapat menikmati betapa manisnya iman dan takwa, betapa manisnya Islam, betapa manisnya, betapa nikmatnya selalu berada di dalam berakhlakul karimah. Coba seandainya tidak ada perjuangan Rasulullah, apakah kita hari ini ada yang menjamin kita bisa beriman dan bertakwa kepada Allah? Tidak ada, kan? Oleh karena itu, berkat perjuangan beliaulah kita sekarang berada di dalam masjid ini. Walaupun kita ini Islamnya yaitu Islam keturunan, bukan Islam hidayah. Maksud saya Islam keturunan itu Islam yang kita dapatkan dari
orang-orang tua kita. Nah, kalau orang Kristen dia pindah ke Islam, itu namanya Islam karena mendapat hidayah. Tapi kalau kita ini Islamnya keturunan. Nah, ini patut kita syukur juga. Saya pernah berpikir, seandainya orang tua kita non-muslim ataupun katakanlah Nasrani, bagaimana dengan nasib kita? Mungkin kita menjadi orang Nasrani. Nah, ini kita syukuri ini. Kita terlahir dalam lingkungan yang keluarga yang menganut agama Islam, sehingga kita juga walaupun mendapatkan Islam itu secara keturunan, bukan karena panggilan, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pertahankan. Kita pertahankan, semoga Islam keturunan yang kita dapatkan ini berbuah hidayah yang istiqomah. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ini orang Islam kadangkala tidak melaksanakan kewajibannya semaksimal mungkin. Coba saya tanya, malam tadi ketika bangun atau terbangun dari tidur malam-malam, ada yang sholat tahajud di antara kalian? Angkat tangan yang sholat tahajud. Yang putra yang sholat tahajud? Ada? Ada? Mana? Ini bukan riak, karena ini saya yang bertanya. Kalau kalian yang ngasih tahu, Ustaz, saya malam tadi sholat tanpa ada pertanyaan, artinya kalian riak. Takutnya amal pahalanya hilang. Tidak ada. Yang putri, yang sholat tahajud malam tadi. Ada? Nah, inilah ya. Ini kita banyak dapat nikmat, tetapi kita tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semestinya kita isi waktu-waktu malam itu dengan sholat tahajud. Bangun di sepertiga malam, bangun di jam 3 malam sambil menunggu subuh. Laksanakan sholat tahajud. Itu kalau maksimal, kalau ayat pendek yang kita bacakan, insya Allah sampai 12 rakaat, sampai 14 rakaat. Tapi kalau ayatnya panjang, pecah 2 rakaat. Kalau kalian bangun jam 3:30 itu kalian bangun, kalian sholat tahajud dengan membaca surah-surah pendek dari At-Takasur sampai An-Nas, ditutup dengan witir, itu sudah dapat 83, jadi 11 rakaat. 8 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat sholat witir. Ya kan? Sayang sekali malam-malam kita hanya terlewatkan begitu saja. Padahal kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kita membuat pengakuan bahwa kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Dan bentuk konsekuensi kita mengatakan bahwa adalah Nabi Muhammad itu utusan Allah, salah satunya berarti kita harus mengikuti pengikut kita. Apa yang kita ikuti? Rasul kan? Nah, kita harus mengikuti. Karena kita sudah membuat pengakuan bahwa kita berutusan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sudah membuat pengakuan, artinya apa yang dilakukan oleh Nabi kita, oleh utusan kita, maka kita harus mengikuti. Seperti itu kan konsekuensinya. Sunnah-sunnah beliau kita ikuti, kita laksanakan. Berat Ustaz, berusaha. Lebih baik terpaksa masuk ke dalam surga daripada sukarela masuk. Paksakan. Paksakan untuk beribadah.
sunnah, agar kita mendapat pengakuan bahwa kita ini adalah umat Rasulullah. Jangan kalau ditanya siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran beliau, sunnah beliau kita tinggalkan. Ini sama dengan kita itu orang-orang yang munafik. Bahaya. Maka membahas orang-orang munafik ini lebih banyak daripada orang yang dari orang kafir. Pesan habis. Lebih banyak karena orang munafik ini bahaya. Ya. Boleh dikatakan juga kalau dalam pertemanan musuh dalam selimut, bisa. Orang-orang munafik ini. Dia mengatakan A tetapi dia tidak melakukannya. Dia berbicara B, seperti itu. Itu orang-orang munafik. Ya. Baik anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya akan memberikan taujih. Saya beri judulnya agar kalian tahu bahwa judul daripada taujih hari Jumat, pagi Jumat ini adalah zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Ya. Di dalam surat yang saya bacakan di awal tadi, yaitu ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah di setiap pagi dan petang. Ini kita lakukan, enggak? Pagi-pagi kita membaca, sore kita baca. Tapi jangan salah, dari pagi untuk menuju ke sore itu, ke petang itu ada prosesnya. Tidak mungkin habis pagi terbitlah petang. Tidak. Ada siang. Ini ada makna yang kita bisa artikan secara langsung bahwa zikir pagi dan zikir petang. Tetapi ada makna yang terkandung di dalamnya yang lain, bahwa zikir itu mulai dari pagi sampai ke petang. Artinya dari bangun tidur ketemu bangun tidur lagi zikir itu. Tapi saya tidur, Ustaz, bagaimana mau berzikir? Nah, kita kan tidur kan berzikir. Sebelum tidur kan berzikir. Setiap saat kita ini bisa berzikir, memanfaatkan segala kegiatan, kebentuk hiruk-pikuk kehidupan kita di dalam dunia ini dengan senantiasa berzikir. Yang pertama, zikir yang pertama yaitu dengan senantiasa menyebut nama Allah, mengawali segala perbuatan kita, mengawali kegiatan kita dengan membaca bismillah. Zikir itu mengingat Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Zikir. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu tanpa menyebut nama Allah. Bahkan dalam sikon dan situasi tertentu, apabila tidak menyebut nama Allah, maka hukum sesuatu itu bisa digolongkan menjadi haram. Contoh, kita ingin menyembelih ayam. Kita menyembelih ayam tanpa membaca bismillah. Ayam adalah halal. Kemudian kita tidak membaca bismillah ketika ingin menyembelihnya, berarti berbalik hukumnya menjadi haram. Ya. Gara-gara tidak membaca bismillah, hukum yang halal menjadi haram. Ini kalian tadi berangkat dari asrama menuju masjid baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Alasan untuk berpergian, Ustaz. Iya, kalian dari asrama menuju masjid ini berpergian. Ada proses langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Ya? Karena kaki kalian melangkah itu. Kalau seandainya di tengah perjalanan ada sesuatu, maka kalian berserah diri kepada Allah. Sebab ada jenjang jarak antara asrama dengan masjid.
Nak berangkat, baca bismillah. Makan, baca bismillah. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak membaca doa makan, cukup membaca bismillah, itu sudah halal. Kalau bisa lengkap dengan doa makan. Awali segala sesuatunya dengan membaca bismillah. Baca basmalah. Lah paham Ustaz, kami ngerti yang itu oke. Kalau paham ngerti. Baik yang di belakang tolong duduknya ditegarkan. Ya. Tolong duduknya ditegarkan, jangan sampai ngantuk. Yang samping kiri saya yang itu nyungsep di belakang kawannya ditegakkan. Ya. Jangan sampai kita berada di masjid ini, masjidnya sama, kemudian kita berpergiannya sama, tempatnya sama, mendengar tausiah yang sama, namun mendapat pahala yang berbeda. Kenapa? Saya dapat pahala duduk di majelis saja Ustaz. Saya dapat pahala duduk terus mendengarkan. Saya dapat pahala duduk terus mendengarkan dan mengamalkan. Beda-beda kan? Plus kalau yang putri itu lebih banyak pahalanya. Kalau dia memang duduk mendengarkan dan mengamalkannya. Apa yang membuatnya dia lebih banyak? Kira-kira apa? Karena langkahnya yang jauh. Berbeda. Ada perjuangan yang harus dia lewati. Langkah demi langkah itu dihitung dalam pahala. Itu kalau dia memang lillahi ta'ala. Tapi kalau berangkat tadi dari asrama putri, berangkat melangkah, di dalam hatinya ini kesempatan melihat si doi. Nah, ini kesempatan. Duduk mana ya dia? Duduk pojok mana ya? Mudah-mudahan di pojok situ, mudah-mudahan bagian belakang, tengok belakangnya jadilah. Nah itulah niat. Berangkat dari situ niatnya bukan lillahi ta'ala. Sepanjang jalan memikirkan di pojok mana si dia duduk. Nah, pakai kopiah apa? Nah, apa baju yang kubelikan kemarin telah dipakai? Bertanya-tanya. Nah, itu tidak mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Nah, itu sesuai dengan niatnya. Kemudian yang kedua, zikir yang kedua yaitu senantiasa kita mengakhiri dari sesuatu itu dengan membaca alhamdulillah. Kalau ada awal berarti ada akhir. Kalau mengawali dengan membaca basmalah atau bismillah, di akhir kita membaca alhamdulillah. Zikir itu. Kenapa kita mengakhiri sesuatu itu? Berarti kita masih ingat Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita ingat. Segala pujian apa saja pun hanya milik Allah yang Maha. Ini kalau selesai, kadang-kadang selesai tanpa mengucapkan alhamdulillah. Adapun zikir yang kedua di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu senantiasa mengucapkan beristighfar kepada Allah. Bila kita melakukan sesuatu yang salah. Yang salah itu artinya yang di dalam kita melakukannya itu mengandung dosa. Seperti tadi, ketika ingin berangkat teringat, duduk di mana itu? Oh ya Allah, tujuan aku ini astagfirullahaladzim. Tujuan aku nak ke masjid ini nak dengar ceramah. Nah, aku lagi terlepas. Yang putra yang duduk nongkrong di depan, santai-santai, tajingok, cewek rambut pirang ngebut, kacamata hitam, pinggang tajingok pusat. Jangan ngucap salah kalau kalian ngucap subhanallah. Tapi harus apa ngucapan? Karena ada kandungan dosa di situ. Kalau ada kandungan dosa, kita harus mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzimnya mantap, tetapi nutup mukanya tidak mantap. Astagfirullahaladzim.
Ya kan? Ada yang putra itu, yang cewek, yang putra itu. Kalau nengok cewek, wah ngucap-ngucap astagfirullah. Tapi kepalanya ikut mutar. Ya. Antara ucapan lisan dengan hatinya, dengan ketakutan hatinya tidak nyambung. Mulutnya mengucapkan astagfirullah, tapi hatinya, pikirannya, otaknya ingin melihat lebih lama lagi. Ya, ingin melihat lebih lama lagi. Kalau bisa mutar lagi, terjenguk lagi. Nah, ketika kita naik motor menuju pasar ini, ya, tiba-tiba di jalan kita ini tidak memungkiri setiap langkah dan langkah kita ini ada nilai dosanya. Tapi mampukah kita membendung itu, dosa itu tidak menjadi besar? Atau kita menutup dosa itu dengan istighfar? Kadang-kadang kita jalan, pas jalan, ditikung oleh cewek. Cewek itu tahu-tahu berada di depan. Di depan mengenai baju yang dasar dari balon. Saya katakan dari balon, tipis, transparan. Ustaz kalau nak nutup muka, nabrak, astagfirullahaladzim, nutup muka, ketubur. Ya tentu kita ada cara menghindarnya. Selain kita mengucap, pertama kita fokus ke jalan kita, jangan fokus ke bokongnya. Kalau bisa kita potong, kalau tidak suruhlah duluan. Terlambat tapi menghindari dosa daripada cepat tapi melihat maksiat. Maksiat. Kalau mbak ini aku pasar pacak terlambat gara-gara cewek, ya tidak apa-apa terlambat. Terhindar dari dosa. Istighfar kita melakukan sesuatu, tidak ingat apa mau yang putra, tahu-tahu pas merokok ada di belakang situ. Tidak ingat kalau merokok itu larangan, kalau merokok ini bagian dari hal yang mubazir. Hal mubazir itu adalah amalan syaitan. Tadi waktu bisa merokoknya mungkin nikmat, pos. Ternyata ini bila kita di pesantren tidak ada ingat astagfirullahaladzim. Matikan rokoknya. Yang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tapi tidak dihabiskan. Astagfirullahaladzim, buang, matikan. Obatnya istighfar. Kalau sudah melakukan kesalahan, nah itu. Kemudian ini banyak zikir-zikir ini. Zikir yang kita bisa lakukan dalam sehari-hari, dalam perbuatan kita, dalam kita melakukan rangkaian kehidupan, itu senantiasa mengucapkan insya Allah. Kalau kita berjanji insya Allah, bagi tunggu di asrama, insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah aku ke asrama. Kakek kalau balik ya tanggal 12, aku juga nak balik. Kita ketemuan ya. Kemana itu ucapan? Astagfirullah. Karena ada nilai salah dalam. Kalau kalian itu ada hikmahnya, umpamanya ketemu itu karena ada sesuatu janji yang baik, yang bagus, mengandung ada amal pahalanya adalah insya Allah. Walaupun itu janji, tapi tidak pas insya Allah, karena insya Allah itu mengandung dosa. Karena yang kalian perbuatan yang akan dilakukan itu ada kandungan dosa. Berjanji antara yang putra, dicoret di pucuk meja, ditinggali. Aku bulan ini balik tanggal 30. Kau tanggal berapa? Balik ya tanggal 30, kita ketemuan. Nah itu biasanya kan, salah tahu. Dibalasnya kaki, insya Allah aku akan pulang demi kamu. Nah ini harus cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ini adalah pertemuan yang bukan membawa suatu pahala, tapi pertemuan ini akan membawa
dosa. Ya. Ayo kita ketemuan, yuk kita kumpul di masjid kali. Kita membahas masalah fikih umpamanya. Insya Allah hadir. Nah, itu insya Allah. Nah, apabila Allah mengizinkan, kita akan hadir. Seperti itu. Jadi kalau berjanji, jangan katakan pasti. Hadir ya pasti. Kalian ke rumahku ya pasti tunggu baik. Nah, itu tidak boleh. Di dalam Islam itu tidak boleh. Karena apabila kita tidak menepati, maka terdapat dosa. Tetapi kalau kita mengucapkan insya Allah, kebenaran kita ada kebutuhan atau keperluan lain dan kita tidak bisa menepati janji itu, maka itu adalah kehendak Allah. Kita berserah kepada Allah. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, maka tidak ada nilai dosa. Itu bedanya. Tidak baca Ustaz aku nepati janjinya, tiba-tiba dia berjanji, ternyata ada tamu di rumah. Itulah fungsinya insya Allah, untuk menghilangkan dosa yang akan kita dapati akibat kita mengucapkan janji tadi, pasti tadi. Maka insya Allah, jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu pasti saya datang. Kalaupun kalian ingin mengucapkan pasti, tapi harus ada insya Allah pasti datang. Nah, artinya kalau Allah mengizinkan pasti datang. Kalau sudah Allah menghendaki, tidak mungkin orang lain bisa menghalangi. Tak satu pun makhluk yang akan bisa menghalangi. Baik para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bila kita mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan atau bentuknya musibah, maka kita mengucapkannya inna lillahi. Ada yang tahu terdapat di dalam surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ya ayyuhallazina amanu. Ada yang tahu? Allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendapat musibah apa saja, nak berangkat ke asrama, nak berangkat ke masjid dari asrama, tiba-tiba ngambil selop kekelipan, putus jepit. Apa yang kita harus lakukan? Innalillahi. Ingat, ucapan innalillahi ini adalah bukan untuk kematian saja. Ini salah persepsi kadang-kala di dusun kita. Kalau kita mengucapkan innalillahi, mendengar ada yang sakit, berita, Sanu masuk rumah sakit, sekarang di RSUD, di rumah sakit umum daerah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wih, kau kak belum mati. Nah, ini salah, ya? Ini kesalahan kita. Seakan-akan ucapan innalillahi itu hanya untuk ucapan kematian, ucapan maut. Tidak, anak-anakku. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah ucapan ketika kita mendapat musibah apa saja. Putus sinyal, tumpah nasi, nak makan, danar siku kawan, pang beri. Innalillahi. Yang tertumpah, yang nasinya tertumpah mengucapkan innalillahi. Yang nyenggol mengucapkan Masya Allah, alhamdulillah. Yang nyanggol mengucapkan astagfirullah. Ngantar uang kan ada nilai dosanya. Walaupun tidak sengaja kan, apalagi sengaja. Maka mengucapkan astagfirullah.
Jadi makna ataupun ucapan daripada innalillahi ini adalah segala sesuatu yang datang dari Allah akan dikembalikan juga pada Allah. Nasi yang kita ambil tadi, rezeki yang diberikan oleh Allah, tak tumpah ke sanggul kawan, itu atas kehendak Allah. Sendal yang kita beli yang bagus, itu datangnya karena kita kemampuan kita itu, dan walaupun kita ngomongkan ini adalah kemampuan saya, tapi itu atas kehendak Allah dan akan dikembalikan, putus juga akan dikembalikan kepada Allah. Kehendak juga putus, maka kita berserah diri kepada Allah. Abis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jangan salah, kalau sudah dijelaskan jangan salah, jangan ragu-ragu untuk mengucapkannya. Kasih tahu, kasih pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, orang tua kita, emak kita, ibu kita, bapak kita, ayah kita, papa kita, adik kita. Ingat, ucapan innalillahi bukan untuk orang mati saja, tetapi ketika mendapat musibah, baik musibah itu menimbulkan kematian, ataupun musibah itu menimbulkan kerugian, ataupun musibah itu hanya sekedar ujian. Itu ya. Kemudian zikir berikutnya yang bisa kita lakukan dalam bentuk kehidupan kita dalam sehari-hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktunya kita bisa melakukan zikir yang berikutnya, yaitu senantiasa mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Kalau kita melihat pemandangan yang indah, takjub, kita berjalan ke pantai, ya Allah, alangkah bagusnya. Banyak zikir situ. Kita nyebut ya Allah lah zikir. Kemudian kita nyebutkan subhanallah, masya Allah, ditambah. Apa isi artinya insya Allah? Masya Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan apa? Akan menjadi kehendaknya yang terjadi. Terjadilah istilahnya yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang dikehendakinya oleh Allah. Melihat cowok ganteng pasnya, hidungnya mancung, bibirnya pas, matanya tajam pas, segala macam pas, ucapi subhanallah, masya Allah, gantengnya. Tetapi cukup sebatas itu, jangan ditambah nilai-nilai seandainya aku menjadi, jangan, jangan ditambah. Ucapannya hanya untuk memujikan bahwa Allah menciptakannya dalam bentuk kesempurnaan. Jangan diiringi dengan niat-niat hal yang lain. Cowok juga melihat cewek yang pas, matanya bening, bulat, sengaja lonjol dikit, hidungnya mancung, alisnya tebal hitam, pipinya putih kemerah-merahan, tingginya pas, tubuhnya pas, jalannya tegap, segala macam, caknya pintar juga. Ucapi subhanallah, masya Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya yang sedemikian rupa sempurnanya. Tetapi tidak boleh diiringi dengan niat ataupun perasaan-perasaan yang lain. Lagi yang cowok ini kalau sudah melihat, sudah mengucap subhanallah, masya Allah, berpikir, woi seandainya aku bisa, atau ngajak kawan, oh cuma aku dapat, oh cuma jadi milikku, yang mana oleh cara, aduh ya, tidak mungkin dapat oleh aku. Nah, mulai kita berpikir macam-macam, ayo nyari pelet baik, itu dampaknya.
Sudah melihat, sudah semestinya mendapat pahala. Ucapan tadi kan dapat pahala. Zikrullah, mengingat Allah tadi, mengingat keindahan, kemuliaan dan kebaikan serta kesempurnaan ciptaan Allah itu, kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, kita mendapat nilai pahala. Jangan kita nodai dengan hal-hal yang berbau dosa. Kalau dia seimbang, habis mengucap subhanallah, masya Allah, kemudian berpikir, oh coba dia jadi milikku. Dapat dosa kan? Pas, tapi dosa antara pahala tadi dapat 10, ini dapat dosa 10 juga pas. Enak. Balik ke 0. Nah ini yang susahnya, berpikirnya panjang. Mulai berpikir, dia di situ, aku ada di sampingnya, aku belai, aku segala macam. Panjang. Nah ini yang akan menimbulkan dosa. Jadi ucapan pujian, ucapan zikir kita kepada Allah tadi ternodai. Bahkan minus. Ucapan zikir tadi hanya mendapat, umpama kita hitung di dalam pahala mendapat 10 pahala. Ternyata kelanjutan dari zikir tadi kita berpikiran gentayangan. Gentayangan. Mulai berpikir datang ke rumahnya, melamar jadi istri, kemudian dibawa ke kondangan, dia berada di samping semua orang memuji segala macam, panjang sambil menjamkan mata, berhayalan. Ya, seperti itu kan biasanya anak-anak cowok itu. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Bahaya itu. Tapi aku normal, Ustaz, berarti kalau aku ada rasa seperti itu, memang anak-anakku, orang yang punya rasa seperti itu normal. Tetapi kenormalannya harus dikuasai oleh otaknya. Normal itu memang normal, tetapi di dalam kenormalan itu ada nafsu. Maka nafsu itu harus dikontrol dengan otaknya. Ya Allah, boleh tidak saat kita berdoa? Seandainya sudah melihat hanya seperti itu, kita berdoa boleh. Umpama sudah melihat yang saya katakan tadi, cewek yang cantik seperti itu, cukup sempurna, mulai dari rambut sampai tadi jilbab. Dari bola matanya sampai ke gaya jalannya yang begitu tegap dan mempesona. Ya Allah, kita berdoa, semoga aku mendapati jodohku yang seperti itu. Tapi jangan ada kandungan syahwat. Kita berdoa, boleh kan berdoa? Ya Allah, pertemukanlah aku nanti mendapat istri yang seperti itu. Boleh doa. Yang cewek juga boleh doa. Asal tidak ada kandungan syahwat. Setelah melihat cowok belaga, rambut ikal, hidung mancung, alis tebal, mata juling, telinga nyerinyik, di bawah tebal, belaga tak kalau di bawah tebal, rambut keriting di bawah tebal, awak hitam dan keling, belaga tak kalau cowok seperti itu? Apa kelanjutannya setelah melihat? Ya Allah, turun dari pertun ataupun turun dari pejero, Masya Allah, alangkah mahal mobil itu. Lainnya dipuji. Tadi yang keluar hitam dan keling dibuat tebal, mata besok, rambut keriting, pas dibuat pas turun tadi mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, alangkah mahal mobilnya. Biasa seperti itu anak putri. Yang dilihat ke situnya, itulah qadarullahnya seperti itu. Nah yang putri juga seperti itu Gurawan Nusantara. Kalau melihat anak-anak yang ganteng, laki-laki yang ganteng, boleh kita memuji karena itu adalah ciptaan Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengadakan sedemikian rupa gantengnya. Masya Allah, atas kehendak Allah, inilah yang dikehendaki Allah dan atas kehendak Allah ini terjadi.
Ya? Langsung kita bilang, ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodoh cowok yang seperti itu. Ada? Tak apa-apa, berdoa kita, doa, tapi jangan diiringi rasa syahwat. Sudah berdoa, berpikir sambil jalan, berada di sampingnya, dia nyetir, aku di sampingnya, kami bergurau, menunjuk kiri kanan, memandang pemandangan yang indah, datang ke rumah, dia jadi suamiku, dia melamarku, ada jadi suamiku, kemudian bla 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 sampailah bulan madu. Jangan. Hayalan itu terlalu jauh, dan setiap hayalan yang kita hayalkan di dalam otak kita, Allah mengetahui, kemudian ada nilai syahwat, ada nilai dosanya, akan dicatat oleh malaikat, akan menjadi amal keburukan kita, akan ditimbang itu. Bukan yang diucap, yang dilakukan saja, yang di dalam hati Allah, yang di dalam hati kita. Sebab sesuatu yang datang dari hati kemudian direspon dengan otak, dilakukan dengan perbuatan, ujung-ujung seperti itu, larinya ke situ. Walaupun dosanya tidak sebesar yang dilakukan perbuatan. Nah, seperti itu. Itu mengucapkan apa tadi? Subhanallah, Masya Allah. Bila melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa saja yang menakjubkan. Kemudian zikir berikutnya yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu senantiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Menutup segala sesuatu apabila kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya lagi, kita berserah diri hanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Sesuatu yang kita sudah lakukan, sesuatu yang sudah kita kerjakan, sudah kita laksanakan, kita serahkan urusannya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya orang di dalam perjalanan itu habis mengucap bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya berserah diri kepada Allah. Bisa dipahami ya cewek di belakang? Berikutnya, zikir yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah saya katakan, penuhi segala sesuatu dalam gerak-gerik hidup kita senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah, mengucapkannya di lisan, kemudian memaktubkannya di dalam hati kita. Jadi Allah itu tidak diucapkan di lisan saja, tetapi ada kontak dengan hati kita. Termaktub juga rasanya di hati kita, ucapan kita. Dengan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Terkejut, la ilaha illallah. Zikir itu. Apa saja yang membuat kita kaget yang belum kita ketahui? Kelanjutan daripada apa yang kita lihat, yang kita ketahui itu, maka ucapilah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada ruang kosong kalau kita ingin melakukannya. Tidak ada ruang kosong dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk kita tidak mengingat Allah. Kalau kita mempunyai keinginan, kalau kita mempunyai keinginan, yang susahnya kalau kita tidak mempunyai keinginan. Senantiasa berzikir, berjalan dari masjid menuju asrama pulang nanti. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Setiap langkah. Daripada kita ngeray-ngerayang lihat yang lain. Boleh Ustaz yang lain kan ciptaan Allah. Boleh, tapi dalam hati tetap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya sih. Wala ilaha illallah, wala akbar. Dengan demikian, hati kita yang hitam, kita tidak tahu setiap perbuatan kita yang datang yang buruk itu bisa menghitamkan hati kita. Maka bersihkanlah dengan istighfar, bersihkanlah dengan zikir, bersihkanlah dengan zikrullah. Subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Bersihkan. Nanti dengan sendirinya Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki hati kita.
kalau hati kita sudah diperbaiki, nanti hubungan timbal baliknya ke otak. Otak kita akan bersih juga. Ya. Sebab otak mengikuti respon juga dari hati. Ya. Kalau sudah bersih, hati kita sudah bersih, otak kita sudah bersih, ya, maka senantiasa kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hati kita kotor, otak kita kotor, senantiasa akan yang kita lakukan juga akan yaitu keburukan. Tidak bisa dipungkiri, ya. Seperti itu. Kalau hati kita kotor, otak kita kotor, biasanya yang dilakukan kita akan kotor. Ya. Lalat itu sering hinggap di tempat yang kotor, kemudian menimbulkan hal yang kotor, dan apa yang dihinggapnya akan juga kotor. Seperti itu kan? Seperti itu. Ya. Maka kalau kalian ingin perbuatan amal kebaikan kalian itu melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, maka senantiasalah kalian berzikir di dalam hati agar zikir itu bisa membersihkan, bisa memutihkan hati kalian dari sifat-sifat yang buruk, yang hitam, kemudian berubah menjadi untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Ya. Hati kalian menjadi bersih, suci, sehingga terlepas dari dosa-dosa. Ya, seperti itu. Baik, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan tausiah subuh hari Jumat, pagi Jumat hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi menambah motivasi amal kebaikan kita, memotivasi amal ibadah kita untuk melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari itu senantiasa yang kita lakukan itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan waktu, dalam kesempatan setiap detik, dalam setiap menit, setiap jam dan setiap harinya. Bahkan sampai tidur pun kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah mengucapkan bismillah, bismika Allahumma amut wa ahya, sudah. Berarti kita sudah berzikir kepada Allah. Rangkaian tidur kita sama dengan rangkaian telah berzikir kepada Allah. Bila perlu ditambah surah-surah pendek, tidak masalah. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan dapat menambah wawasan keilmuan kita, terutama dalam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.